Yuk, subscribe yuk. Jadi kita itu sudah dari budaya nenek moyang kita, menurut saya ya. Saya juga merujuk salah satu budayawan di Indonesia yang mengatakan budaya Indonesia itu adalah budaya yang tenang gitu. Bukan budaya lagi yang mengejar dunia, bukan budaya lagi yang kejar materi, kapitalis dan macam-macam. Kita itu udah budaya kalem. Makanya orang-orang zaman dulu itu kita sering dengar ada yang bertapa, ada yang cuman bercocok tanam, tidak perlu dia mengejar A, mengejar B, mengejar C. Bahkan sampai detik ini ya, kita masih punya desa-desa desa-desa pedalaman, gitu desa-desa adat. Ya. Nah, desa adat itu saya pernah dengar cerita teman-teman yang suka masuk ke desa adat. Dia tuh mengatakan begini. Pekerjaan Bapak, dia nanya ya, di sini ngapain sih adat di sini? Kami itu bercocok tanam. Lalu setelah bercocok tanam, padi misalkan, berasnya kami simpan di lumbung. Yang ini tahan untuk 1 tahun. Sudah, sisanya kami cukup bersyukur, cukup menikmati hidup. Ya, sebenarnya mungkin ya dari hal-hal itu tuh yang tadi yang disebutkan dengan bersyukur itulah yang membuat orang Indonesia lebih mungkin masih untung lah gitu. Betul. Kan. Kita nggak ada nasi tapi ngapain kita menekuk muka kemudian marah-marah dan sebagainya, nggak ada makanan dan sebagainya. Berarti kita kumpul ketawa-ketawa gitu, sharing-sharing gitu kan. Bagi saya itu adalah poin jualan yang sangat tinggi. Nah, karena semakin kesini, maksudnya semakin era-era digital ini, semakin orang melek bahwa penyakit zaman sekarang itu bukan penyakit badan lagi, tapi mental, depresi, anxiety, apalagi itu, panikan, kecewa, lalu insecure, semuanya. Ya, maksudnya kalau Anda pengen menyembuhkan itu sebenarnya gaul dengan orang Indonesia saja. Bukan orang Indonesia kota tapi ya, karena orang Indonesia kota sudah terjangkit. Sudah terjangkit digitalisasi, betul. Dunia global. Kalau kita pergi ke kampung-kampung, kita merasakan barusan tuh 2 hari atau 3 hari yang lalu ada teman saya yang sangat sibuk dulu di Bandung, berkarir di Bandung, sangat sibuk. Saking sibuknya itu lupa cari istri kayak saya. Situ kan nggak lupa, nggak milih aja. Jadi dia sekarang punya posisi di salah satu kampung lah ya, di kampung di Jawa sana. Lalu dia kemarin bikin status, yang status itu menurut saya itulah gambaran yang saya inginkan di masyarakat Indonesia. Dia bikin status begini. Saya lupa ya, pokoknya secara garis besar hiruk pikuk kota itu dulu. Sekarang itu saya hidup dengan tenang, waktu lebih lambat, lebih memerhatikan sekitar, bersosial. Nah, itulah yang terjadi di perkampungan Indonesia. Dan kalau kita bisa belajar itu kita bisa istilahnya penyakit mental itu sepertinya akan bisa lebih mudah menurut saya pribadi. Benar-benar sih, benar. Ya sebenarnya healingnya diantaranya ya kita ya udah jangan terlalu ini ke media sosial dan sebagainya. Mungkin salah satunya nongkrong, dalam artian nongkrong ya tetap jaga ini juga sih, dalam artian tetap jaga hal-hal yang memang kita harus perhatikan di situ ketika nongkrong dan sebagainya. Tapi tetap itu yang membuat kita, ya saya pernah juga dikatakan sama si pengusaha itu ya waktu di Filipina, nih orang Indonesia kok nyanyi dari jam 12 sampai jam 4 sore. Nyanyi apa itu? Nyanyi pakai gitar kan. Terus dia lihat-lihat gini. Nyari apa Pak? Kok nggak ada alkoholnya kata dia. Karena orang Filipina bisa kuat nyanyi lama-lama karena ada alkohol. Orang Indonesia enggak, asal jreng lagu baru nyanyi semua. Jreng nyanyi lagi semua. Bahkan nggak perlu ada masalah ya, kita happy. Nggak perlu ada alkohol, nggak perlu ada apa-apa di meja, nggak ada apa-apa, kita nyanyi sampai 4 jam gitu. Betul. Itu kalau perlu nanti kita bikin segmen khusus nanti nyanyi 4 jam. We sold happiness. Kita happiness campaign di sini. Happiness campaign, betul. Karena belajar bahagia menurut saya yang paling bagus di Indonesia. Iya. Stress free itu ada sebenarnya. Jadi kalau mau stress free, saya pribadi sekarang kerja di kota, berteman di kota, bersosial di kota. Kalau pulang kampung, it's heaven.
Enak aja di kampung itu tidur nyenyak saya. Nah, iya. Di kota itu kalau mau tidur harus denger A, denger B, denger C, lagu ini, lagu itu, gitu ya, suara apa. Karena entah kenapa ya, itu mungkin nanti kita harus undang ini ya, orang psikologi ya. Untuk bicara itu. Iya, benar. Tapi bagi saya itulah yang kita bisa tawarkan di Indonesia. Betul, nah, kalau boleh nih ya, saya pengetahuan tentang Jepang sedikit, tapi katanya kan di Jepang itu stres tinggi ya. Stres tinggi, di mana orang semua berlomba, di mana semua orang terburu-buru, betul kan ya? Iya. Ada kaitannya nggak itu dengan yang bunuh diri massal itu? Bunuh diri massal dan sebagainya. Sebenarnya sih, ya kalau saya lihat dari dasarnya dulu ya, Jepang itu membangun dirinya menjadi kayak sekarang karena pendahulunya sebelumnya. Nah, orang-orang sekarang sebenarnya ingin lebih santuy sih sebenarnya bawaannya. Tapi karena sistemnya sudah ke ini kayak kereta gini ya. Gini, kalau Anda di Jepang kereta jam 10.15 Anda harus datang 2 menit sebelum itu. 2 menit nih. Iya, kalau udah pas jam segitu ya kereta berangkat gitu kan. Nah, makanya mereka terpaksa untuk itu. Satu untuk itu ya. Kemudian ketika mereka hidup di kota, misalkan bullying, dan mereka tidak ada pelampiasan yang lain kecuali minum. Setelah minum lupa, besoknya ketemu lagi masalah gitu lagi seterusnya. Beda dengan orang di Indonesia yang tadi kata Om Dian, kita bisa santuy ya, kumang keweh gitu dan sebagainya. Itu tuh gimana nanti? Obat gimana nanti? Itu tuh sebenarnya ya untuk sementara sih obat juga sih, tapi kita juga harus menentukan langkah-langkah berikutnya. Kalau enggak juga numpuk jadi stres juga kan. Tapi intinya mental kita lebih kuat. Jadi kalau Jepang tuh ditekan di bawah, ditekan di atas gitu. Misalkan keluarga minta A, minta B gitu. Jadi benar-benar sebenarnya sosial masyarakatnya yang membuat mereka lebih tertekan gitu. Menurut saya pribadi sih ya. Oh, jadi sosial di sana menekan juga ya? Menekan juga ya, seperti tadi waktu kita orang Jepang tuh tepat waktu dan sebagainya ya. Sekarang sih udah banyak sih anak-anak murid saya juga yang telat-telat, ada 2-3 orang di online doang gitu, Pak Dian. Ya. Gitu. Terus orang-orang tuanya kayak misalkan orang Tokyo tuh biasanya karakternya gitu, tapi orang Osaka gitu tuh nyantai-nyantai. Ngapain lampu merah, warna merah, terus nggak ada mobil, kenapa kita nggak nyebrang katanya? Itu kan Indonesia banget tuh. Nah, itu orang tuanya gitu waktu saya datang ke Jepang, ngobrol dengan orang Jepang gitu. Kenapa sih orang Jepang tuh seging gitunya kan nggak ada mobil, nyebrang aja sih? Ini bapak ini salah hidup nih kata gua gitu dalam hati ya. Gitu. Itu orang Jepang tuh? Orang Jepang yang bikin kayak gitu, tapi udah tua memang. Jadi dia memang kebanyakan orang-orang tua di Jepang tuh pengen banget ke Indonesia hanya untuk kefleksibelan waktu itu gitu. Saya pernah bikin analogi gini ke mahasiswa. Mahasiswa kata saya, kamu bangun jam 7 ke kampus, itu pasang alarm nggak? Rata-rata semua pasang alarm. Iya. Saya pernah nanya tuh ke mahasiswa, kamu pas pasang alarm itu, pas alarmnya bunyi, kesel nggak? Pas alarmnya nyala tuh. Kesel Pak. Terus apa yang kamu lakukan? Ya dimatikan alarmnya, bangun, dan untuk melanjutkan aktivitas segala macam. Saya balikin, saya tanya, yang nyetel alarm siapa? Saya Pak. Yang mengharuskan kamu bangun pas ada alarm siapa? Dia juga. Maksudnya kita sendiri juga gitu. Saat alarm kita setel sendiri dan kita juga merasa terganggu dengan alarm yang kita nyalakan sendiri. Artinya kan di dunia ini ya, di dalam mindset kita, kalau bahasa Jermannya itu Lebenswelt. Masih ada bahasa Jermannya. Ya iya. Oh iya, baiklah. Oh iya, dosen Jerman, gua lupa. Lebenswelt. Kira mau ngomong Lebenswelt. Ya bukan Lebenswelt. Lebenswelt itu salah satu terminologi filsafat dari filsafatnya, kalau nggak salah Edmund Husserl, saya lupa itu. Apa itu artinya? Lebenswelt itu dunia yang kita hayati, dunia yang kita hidupi. Nah, saat kita menyalakan alarm, saat kita menyetel alarm, lalu alarm itu nyala dan kita kesal dengan alarm yang kita nyalakan sendiri, itu artinya kita sedang kesal dengan diri kita sendiri. Dan kesal pada diri sendiri itu susah sembuhnya. Apa yang menyebabkan kita itu adalah keharusan yang kita buat sendiri. Poin utamanya apa? Tidak fleksibel. Iya. Saya sering merasakan seperti itu. Oh, jam segini saya harus ini, jam segini. Tiba-tiba tidak terlaksana, itu udah di kantor tuh udah. Udah gitu, udah ulang-balik. Bener. Setuju. Nah, jadi selanjutnya kalau misalkan peluang bahasa asing itu sendiri, asing sebagai ya di Indonesia sekarang bagaimana sih? Tadi kan Bapak sudah bicara tuh tentang
tidak perlu kuliah. Untuk pergi ke negara ke luar negeri nggak perlu kuliah bahasa asing. Lalu kuliah buat apa? Nah, menurut saya seperti ini, teman-teman bedakan dengan misalkan ingin keinginan praktis, bisa bahasa kemudian keluar. Kan orang tujuannya keluar beda-beda kan, ada yang kerja, ada yang cuma jalan-jalan dan sebagainya. Ya belajar yang praktis. Tapi kalau misalkan kita sekolah di jurusan tertentu, Anda harus ingat itu Anda bagian dari seorang akademisi dan pasti ada nilai-nilai yang memang harus Anda ikuti di situ gitu. Itu aja sih bedanya. Kenapa saya bilang kalau Anda ingin instan, ya nggak usah ambil sarjana, saya pikir. Ya udah aja tinggal kursus, dan sekarang kan banyak banget peluang kita untuk kerja di luar gitu ya. Nah, bahasa asing sebagai misalkan Anda sarjana, Anda bisa masuk ke situ. Untuk apa? Sebagai konsultan budaya, sebagai konsultan bahasa di situ, atau pasti namanya pelatih bahasanya gitu kan, itu bisa dipakai di situ. Tapi kalau misalkan Anda keluar dan Anda ingin kalau bekerja di bidang lain, karena susah gini. Maksudnya gini, susah Pak Dian. Saya di bahasa Jepang, saya ingin ke Jepang, otomatis pekerjaan yang dipakai apa dong? Interpreting kan? Ya nggak sih? Betul. Dan itu lahannya tuh nggak banyak gitu, interpreting, dan di sana juga udah banyak mahasiswa Indonesia ya kuliah di situ dan kerjanya interpreting. Saya ingat kita lebih banyak. Jadi apa yang harus kita bisa tawarkan ya itu kita pelajari Indonesia, mulai dari kesenian, bahasa dan sebagainya, baru kita jual keluar, baru kita akan lebih banyak kepake di situ. Jadi ya penawaran saya sekarang kerja di Jepang juga menjadi dosen tamu di salah satu universitas di Jepang juga gara-garanya kan saya invest dulu nih 2 tahun sebelumnya. Saya ambil pelatihan BIPA, saya ya kenal di lingkungan tersebut gitu. Jadinya ketika orang, oh siapa sih yang bisa bahasa Jepang, yang bisa ngajar bahasa Indonesia, pasti nama saya yang keluar kalau di kampus kan. Nah itu jadi branding, personal brandingnya dibuat dulu gitu. Karena ya pendidikan itu bagian dari investasi. Kita nggak akan bisa nanam langsung ketika masuk langsung dapat, nggak bisa. Kita harus sabar gitu, dan akhirnya dan wawancara saya dapat. Jadi akhirnya sekarang sampai 2 tahun saya mengajar di salah satu universitas di Tokyo gitu untuk bahasa Indonesia gitu. Nah, di sana yang kepake bahasa asingnya, di sini yang kepake adalah bagaimana di dalam kelas bahasa Indonesia kita bisa menerangkan si bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut. Kalau saya ke situ, kalau di Indonesia ya banyak lah, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi sarjana bahasa atau mengetahui bahasa tertentu, misalnya untuk mengajar, yang saya tahu mengajar kan, kemudian interpreting, apalagi kemudian translate buku gitu kan, kemudian Anda buat YouTube juga, salah satu TikTok dan lain sebagainya, mungkin bisa menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Kan yang saya rasa di anak-anak sekarang tuh lebihan dari kita adalah kreativitas. Oke. Nongkrong, kreativitas sana makin banyak. Oke. Gitu ya.